Bab 751. Ladang pembunuhan. Pertandingan pembunuhan adalah kompetisi. Hanya untuk membuatnya terdengar bagus. Tetapi pada dasarnya itu adalah pembantaian berdarah. Ini tidak ada hubungannya dengan kata pertandingan. Hari itu, salah satunya 5 tahun lalu. Dan di sekitar ladang pembunuhan yang ditunjuk oleh Tuan Yu. Penuh dengan klan Gu. Ekspresi mereka sangat rumit. Kebanyakan orang sebenarnya tidak ingin melihat pemandangan berdarah seperti itu. Tetapi mereka tidak berani menyinggung Tuan Yu. Karena ramuan yang mereka butuhkan ada di tangan Tuan Yu. Tanpa obat itu, mereka akan segera mati karena usia tua di bawah pengaruh kutukan aneh itu. Saat dihadapkan pada masalah hidup dan mati, pilihan kebanyakan orang sangat egois. Oleh karena itu, meskipun semua orang tidak tahan untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa menemani Tuan Yu dan bertindak sebagai algojo yang brutal. Tiba-tiba, mata semua orang berkumpul, dan mereka semua melihat ke satu arah secara serempak, dengan ekspresi kagum dan ngeri. Seseorang, kucing, dan jas hitam hampir menjadi perlengkapan standar untuk Tuan Yu. Tamu misterius yang tidak peka ini yang menganggap kehidupan manusia tidak ada artinya. Setiap kali dia datang ke klan mereka, dia akan memegang kucing hitam dengan mata tertutup dan beristirahat di tangannya. Begitu Tuan Yu muncul, tidak ada suara di sekitar ladang pembunuhan yang awalnya berisik. Dan suasana langsung menjadi tegang dan tertekan. Kebetulan pada hari ini, awan gelap menutupi matahari, dan langit yang mengantuk teredam oleh guntur. Dan badai dahsyat bisa datang kapan saja. Muncul bersama Tuan Yu. Ada juga ketua klan Eli Miao, dan 3 tetua klan Gu. Mereka semua terlihat muda. Tetapi jiwa yang hidup di tubuh mereka semuanya adalah jiwa yang dewasa. Mereka semua adalah orang-orang terkutuk. Seperti kilatan di panci. Kecantikan hanya sementara. Dan akan berantakan jika tidak memperhatikannya. Ayo mulai. Tuan Yu melambaikan tangannya. Wajahnya tanpa ekspresi. Dan dia berbicara sangat sedikit. Tetapi semua orang yang hadir tahu betapa pentingnya 3 kata yang dia ucapkan. 2 kata, puluhan nyawa. Tidak diragukan lagi itu akan berdampak besar pada jiwa setiap orang. Eli Miao tidak tahan untuk berbicara. Pada akhirnya, Tuan Agung yang berbicara, memandang sekeliling dengan dingin, dan berkata dengan lantang, semuanya masuk ke ladang pembunuhan sekarang. Semua orang di sini mengacu pada alat orang-orang dari luar. Setelah kata-kata Tuan Agung, lingkungan akhirnya tidak lagi sunyi. Tetapi sebuah drama menyentuh, dipentaskan. Sayang, ayolah. Aku percaya kamu akan menjadi yang terakhir hidup. Sayang, untukku. Kamu harus melakukan yang terbaik agar aku bisa melihat integritas laki-lakimu. Oke, sayang, matilah. Aku hanya bisa hidup jika kamu mati. Ini bukan lelucon. Kamu harus percaya padaku. Sayang, aku hanya mencintaimu sebagai laki-laki dalam hidup ini. Ini sepadan dengan pengorbananmu untukku. Jangan khawatir. Kata-kata serupa para wanita klan Gu ini telah mengatakannya berkali-kali. Dan mereka telah mengatakannya kepada banyak pria. Tetapi setiap kali, mereka sangat tulus. Orang alat juga sangat tercerahkan. Mereka terinfeksi cinta. Dan mereka rela mati demi wanita yang mereka cintai. Jadi di tengah banyak perpisahan yang penuh air mata, mereka melangkah ke ladang pembunuhan dan mulai menemui takdir akhir mereka. Melihat pemandangan ini, Eli Miao merasakan sakit yang menggelitik di hatinya. Sebagian besar wanita klan Gu ini, sebelum dikutuk, sebelum kedatangan Tuan Yu,
Pikiran mereka sangat sederhana. Tapi sekarang, semuanya telah menjadi sekolah akting. Sangat sedih. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Mereka hanya ingin bertahan hidup. Eli Miao tidak berdaya untuk mengubah situasi ini. Dia hanya bisa menghela nafas dalam diam. Dan tiba-tiba sesosok muncul di garis pandangnya, membuat ekspresi Eli Miao langsung jelek. Louis Lu mengenakan topeng. Ia juga memasuki ladang pembunuhan. Sena Miao, beraninya kamu berbohong padaku. Eli Miao diam-diam membenci. Setelah berbicara dengan Louis Lu saat itu, dia khawatir dan pergi mencari Sena Miao lagi, yang memberitahunya bahwa keduanya telah meninggalkan klan Gu. Eli Miao mempercayainya. Tanpa diduga, hari ini dia melihat Louis Lu lagi di ladang pembunuhan, yang berarti Sena Miao telah berbohong padanya. Eli Miao marah dan cemas. Sekarang Louis Lu telah memasuki ladang pembunuhan. Dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan yang bagus untuk mengeluarkan Louis Lu. Pada saat yang sama, Freddy Ye juga berada di ladang pembunuhan. Melihat Eli Miao dari kejauhan, dia tercengang sebagai makhluk immortal. Pesona dan kecantikannya jauh melampaui Yuri Miao dan Tetua Agung. Freddy Ye tiba-tiba memiliki ide yang berani. Pada saat ini, Freddy Ye merasakan tatapan sesepuh mengikutinya, dan segera melihat Louis Lu. Bukankah ada dua yang bertopeng? Mengapa hanya yang ini yang masuk? Freddy Ye bingung. Tapi tidak masalah. Dari mata Tetua Agung, terlihat bahwa pria bertopeng yang masuk adalah Louis Zhang yang dia benci. Bunuh saja dia. Freddy Ye memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang apa seni membunuh itu. Aturan kontes pembunuhan itu sederhana. Tidak ada aturan. Setiap orang memasuki ladang pembunuhan, dan dalam waktu yang ditentukan. Hanya satu orang yang dapat keluar hidup-hidup ketika waktunya habis. Jika ada dua atau lebih orang yang hidup di ladang pembunuhan, Tuan Yu secara pribadi akan membunuh semua orang, tanpa meninggalkan siapapun. Orang yang suka menonton pertandingan semacam ini sangat haus darah. Ini adalah Tuan Yu, bukan orang yang baik. Waktu dimulai. Masih Tetua Agung yang berbicara. Dan saat suara itu jatuh, seorang pria dengan cepat berguling, mengambil pisau besar, dan memotong lawan di sebelahnya menjadi dua. Di tanah ladang pembunuhan, beberapa senjata tajam telah ditempatkan sejak lama. Tujuannya agar orang-orang ini bertarung lebih sengit dan brutal. Setelah membuat orang pertama menyerang, yang lain bereaksi dengan cepat, mengambil senjata dari tanah satu demi satu, dan mulai menyerang dengan sembrono, memotong siapapun yang mereka lihat. Aturannya adalah hanya satu orang yang bisa bertahan pada akhirnya. Jadi kecuali dirinya sendiri, semua orang adalah musuh, dan tidak perlu khawatir tentang cedera yang tidak disengaja. Pembunuhan brutal dan berdarah terjadi dalam sekejap. Dan dalam hembusan angin, ada bau darah yang menyengat yang meresap ke udara. Bersambung.